Hai semuanya, selamat datang di Cursing Lama, curhat singkat bareng langit malam. Gak tahu episode keberapa. Hari ini kita bahas temanya istirahat boleh, menyerah jangan. Gitu. Ya kan? Kita mau baca thread aja dulu kali ya, baru nanti kita bicara-bicara ya. Boleh. Apa? Langsung ke thread aja kali ya. Nanti baru kita bahas-bahas. Boleh. Boleh ya. Yang pertama ada thread dari Gumilar Coy. Pagi ini bukan tentang sinar matahari, tapi tentang kamu yang lagi pura-pura bahagia, biar nggak bikin khawatir siapa-siapa. Kamu capek, nggak apa-apa istirahat sebentar. Gak semua hal harus kamu tahan sendiri. Kamu manusia, bukan pahlawan yang nggak boleh jatuh. Dan pagi ini aku bangga kamu masih bertahan. Terima kasih. Ini tuh sebenarnya kalau kita baca kalimat-kalimat yang bikin semangat ini tuh kayak penguat aja kan? Iya sih. Ya kan, betul kan? Terus ada komen dari siapa nih? Dari Isli Savaleska. Katanya tiap pagi baca Gumilar Choice jadi semangat terapi kecil. Rasanya kayak pulang ke tempat aman. Jadi kalau ada teman-teman yang lagi kurang semangat, boleh nih mampir di akun ini. Katanya semacam terapi kecil, semangat kecil gitu. Iya. Ya kan? Lanjut guys ke thread selanjutnya. Baca kamu. Dari Aisyah SLS. Ini tuh Aisyah teman kita. Harusnya dia ngechat. Oh iya. Nanya kabar ya? Nanya kabar ya, itu masakan apa? Nanya apa? Oh, masak apa tadi? Enggak, kan aku naik jam. Oh iya. Jadi dia nanya, itu masakan apa? Enggak suruh antar ke rumah enggak? Enggak lah, orang beli kok. Main. Oh iya, udah lanjut. Lanjut ya. Kata Aisyah nih, yang lagi ngerasa capek cari kerja, boleh istirahat sebentar. Tapi jangan berhenti. Ada tempat kerja yang sedang disiapkan Allah sesuai dengan doa dan berlahmu selama ini. Percaya ya. Amin. Terus yang banyak yang jawab amin. Amin. Iya benar. Emang capek, apalagi zaman sekarang 2025 itu susah cari loker kan. Emang capek, tapi kalau kalau istirahat sebentar nggak apa-apa, nanti mulai lagi gitu. Jadi kalau udah istirahat terus kita mulai lagi, jadi bangkit lagi semangatnya ya kan? Iya benar. Gitu. Lanjut lagi. Lanjut dari dokter baik. Katanya capek, wajar, mau nyerah, jangan. Semua orang itu pernah ngerasain pengen nyerah, tapi mereka milih buat lanjut. Jadi istirahat boleh, tapi habis itu bangkit lagi. Kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Selamat pagi Indonesia, salam sehat Indonesia. Benar, selamat pagi Indonesia katanya. Kalau kita sekarang selamat malam. Oh, kita sekarang selamat malam ya, karena kita teleponnya malam. Iya betul. Kalau sesuai dengan akun. Sesuai dengan akun kita. Jadi kalau selamat malam berarti selamat bobo. Betul. Jadi istirahat boleh, tapi bangkit lagi. Capek boleh, nangis boleh, menyerah boleh, tapi jangan boleh nyerah sebentar aja, tapi abis itu bangkit lagi gitu. Iya benar. Karena semua orang merasakan capek pasti kan. Jadi kita harus bangkit lagi. Ini manusiawi lah ya. Iya, manusiawi. Lelah itu manusiawi banget, guys. Ini apa makhluk Tuhan yang lain pun kan lelah juga. Makhluk Tuhan yang lain, makhluk Tuhan paling seksi enggak? Itu melanjut. Lanjut ya. Ini ada thread dari Fikrina. Katanya ternyata melelahkan ya hidup menjadi andalan semua orang. Boleh nggak diandalin istirahat dulu? Kok bisa jadi andalan orang? Iya, serba bisa. Andalan orang maksudnya semua kerjaan dikerjain gitu ya. Andalan semua orang. Kerjaan orang itu dia kerjain. Dia yang tanggung jawab gitu.
Iya, Jadi mungkin. ya. Terus ada komentar dari DR Sekar _ jadi andalan keluarga juga capek kak, apalagi kalau posisinya lagi mentok. Aku pernah di posisi itu soalnya, sampai harus merelakan salah satu impianku. Kalau diingat rasanya sakit banget, tapi nasi sudah menjadi bubur. Semoga ada rezeki dan waktunya lagi aku bisa meneruskan impianku yang sempat gagal. Terus di komen lagi katanya, nggak apa-apa kak, kamu hebat kok dengan menyadari itu semua dengan menyadari itu semua. Kedepannya kamu akan terus dengan impianmu insya Allah. Terus ada dari Mika Z. Boleh banget loh kak, duduk sambil nikmati jajanan favoritmu atau pergi jalan-jalan sendirian. Semangat kak. Kalau thank you. Kalau dibilang nikmati jajan sendiri itu berarti itulah istirahat ya, istirahat sejenak gitu ya. Terus nanti semangat lagi. Biasanya kamu kalau capek ngapain? Tidur. Oh, langsung bisa bobo gitu ya? Enggak juga, kayak bersih-bersih dulu. Kadang ada orang yang kalau udah memang capek, badannya capek, pikirannya tuh nggak bisa bobo justru. Harus tenangin dulu badannya, pikirannya, kayak nonton dulu, terus kayak jalan-jalan kecil dulu sampai keluar keringat baru bisa bobo gitu. Iya kan? Kayak gitu kan. Karena aku juga kayak gitu. Kalau memang udah capek, terus diem dulu, kayak scroll TikTok dulu, ketawa dulu, baru bisa bobo gitu. Jadi nggak langsung bobo gitu loh. Benar. Ya kan? Lanjut. Lanjut dari Nabil Naskiri. Ya. Ngeluh itu manusiawi, boleh kok, tapi jangan kelamaan. Apalagi kalau kita seorang mahasiswa, karena jadi mahasiswa itu banyak tuntutan, banyak peran yang harus dijalani. Kalau terus-terusan tenggelam dalam keluhan, kita bisa lupa sama tujuan. Istirahat boleh, curhat perlu, tapi habis itu bangkit lagi, karena dunia enggak nunggu kita selesai ngeluh. Benar. Ini yang paling sakit tuh karena dunia nggak nunggu kita selesai ngeluh. Iya kan? Iya benar. Kita tuh dunia terus berputar ya, waktu itu terus jalan, walaupun kita stuck di situ, kita duduk, kita nangis, kita merenung, kita mengeluh, tapi dunia itu nggak mau tahu, tapi dia tetap berjalan gitu. Makanya kita harus bangkit lagi apapun itu, ya kan? Iya betul. Lanjut. Udah habis ya? Itu apa? Ada komennya? Oh ya, komennya katanya setuju. Kemudian dari Destari 41 katanya balasan dari untuk Nabil Nasiri itu, betul kak, apalagi kalau kuliah plus kerja rasanya sering banget nangis tiap malam. But setelah pagi ya bangkit di jalannya lagi, gitu terus sampai sini. Semangat kak, semangat. Tapi sebenarnya kita perlu nggak sih curhat ke teman? Perlulah, jangan tiba-tiba hilang nyawa. hilang kabar ya. Ntar kabarnya duka datangnya. Iya, kabarnya udah. Jadi kalau ada teman yang mengeluh atau curhat, ya udah nggak apa-apa, dengerin aja sambil puk pundaknya, nggak usah kasih solusi karena dia nggak butuh solusi, cuman ingin didengar aja, ya kan? Kalau dia udah habis ngeluarkan semua unek-uneknya, pasti dia nanti bangkit lagi. Iya, benar. Tuh. Terus apa ya namanya? Kalau kita bilang mau nyerah, pasti ada beberapa alasan yang bikin kita mau nyerah, ya kan? Iya, betul. Yang pertama, mungkin kita nggak bisa lawan rasa takut kita. Jadi, kita misal udah ada di zona nyaman nih, ya kan? Kita mau kembang lagi, kita udah ngestak di situ aja tapi nggak berkembang karena kita masih ada di zona nyaman, kita nggak berani lawan rasa takut untuk tampil beda. Jadi menurut aku ya sesekali nggak apa-apa kita keluar dari zona nyaman kita, biar kita lebih banyak mengetahui lagi, ya kan? Terus kita harus dikelilingi sama teman yang benar-benar mendukung kita.
gitu. Terus ada juga karena kurang mendalami atau kurang ketekunannya. Jadi kita kalau memang mau benar-benar dapat sesuatu ya kita harus teliti, harus konsisten, harus benar-benar pelajari, harus benar-benar melakukan sampai kita dapat. Jangan cuman mau lihat endingnya happy aja tapi nggak mau jalanin prosesnya. Gitu teman-teman. Dan apapun itu yang ingin kalian dapatkan, ya kita harus mulai. Kalau kita nggak berani untuk mulai, ya kita nggak akan dapatkan gitu, ya kan? Iya betul. Kalau bicara gagal, kamu pernah gagal nggak? Pernah lah, malahan banyak gagal. Banyak gagal. Biasanya kalau kita banyak gagal, hatinya tuh dah kayak paten gitu loh, kayak makin kuat gitu. Iya, makin kuat ngerasa besok gagal lagi gitu. Itu tuh udah patahin semangat orang-orang. Kan kita udah dapat pengalaman, kita udah tahu kurangnya di mana, jadi udah bisa lihat apa yang harus diperbaiki gitu. Iya benar. Bercanda. Oh, bercanda. Terus kita juga kalau lagi tekunin itu ya harus rendah hati, harus gak boleh sombong. Kita harus merendah untuk cari ilmu dari orang-orang yang memang udah sukses, sering nanya. Kita gak boleh nutup diri, kita harus terima kritikan dan saran juga. Jadi kalau udah dikasih saran ya kita jangan cuma mendengarkan tapi melakukan. Jangan cuma iya aja tapi melakukan juga gitu. Ya kan? Dan menurut aku kalau memang kita lagi mau bangkit itu kita nggak boleh isolasi dari orang lain, kita nggak boleh menjauh dari orang lain, kita harus memang punya teman dan harus dekatin orang-orang yang punya energi semangatnya itu tinggi. Iya benar. Ya kan, setuju kan? Terus kita juga harus punya tujuan, visi misi itu harus jelas biar nggak cuman ingin uangnya doang, tapi visi misinya tuh kayak iya ini aku kerja untuk uang. Ya enggak itu doang. Tapi kita juga harus dari uang itu kita juga ya? Iya, kita juga harus ikhlas dan dari uang itu juga harus ada hasil yang benar-benar enggak cuman uang aja. Jadi jangan karena udah dapat uang enggak dapat berkah gitu maksudnya. Iya betul. Ya kan? Terus kalau kita mau maju, jangan cuma hasilnya aja yang dipikirkan, tapi resikonya juga kita harus berani. Kita nggak boleh takut sama resikonya, karena setiap apapun yang langkah yang kita akan ambil otomatis ada hal negatifnya. Jadi kalau satu ketemu sama hal yang negatifnya ya jangan down dulu, harus bangkit coba lagi. Jalanin dulu ya. Iya, coba jalanin dulu. Emang awalnya serem gitu, apalagi kalau kita sendiri baru mulai lagi kan, gak ada siapa-siapa. Makanya aku tadi bilang kita harus punya teman, harus di lingkungan yang positif, yang punya energi tinggi. Terus karena teman kita udah ngedukung, jadi kurang lebih itu resikonya kita kan udah tahu ya kayak apa. Kita lihat dari tujuan kita tuh udah tahu resikonya kayak apa. Kalau kita gagal sekali, boleh nih down dulu, terus nanti kita bangkit lagi, boleh minta bantu sama teman, minta saran juga, minta masukan. Dan kita tuh boleh aja perfeksionis, tapi jangan berlebihan sampai sakit semuanya dikerjain, semuanya tuh sampai diforsir gitu, ya kan? Jangan serba bisa ya. Iya, karena kalau serba bisa biasanya nggak 100% bisa. Ya kan? Nggak enakan aja. Karena apa? Karena nggak enakan aja. Gitu. Karena nggak enakan aja. Kalau misal serba bisa nih, ada 5 kegiatan kita lakukan, kita serba bisa. Itu biasanya kita nggak 100% di kegiatan itu. Jadi kayak ada cacat-cacat kurang-kurangnya gitu loh. Jadi ambil aja yang 2 kegiatan atau 3 kegiatan yang memang benar-benar kamu senangin. Jangan semuanya dikerjain gitu. Jadi kita bisa mendalamin, kita bisa menekuni gitu. Dan satu lagi disiplin. Misal bangunnya siang, kalau mau ada target, kalau mau berhasil targetnya ya bangun pagi kan, harus disiplin waktunya dan emang benar-benar harus konsisten kalau memang mau melangkah gitu guys. Apa kamu mau dibahas apa? Nggak ada. Paling ini ya, kayak menurut aku itu dari kalimat judul yang kita tadi itu, istirahat boleh, nyerah jangan gitu ya. Iya. Kalau istirahat itu kan artinya itu
dan apa ya, itu kan manusiawi gitu. Iya, manusiawi. Terkadang kita terlalu keras pada diri sendiri gitu. Padahal berhenti sejenak itu bisa bikin kita lebih kuat saat melangkah lagi. Oh iya. Terus kalau nyerah nih, kalau nyerah itu artinya berhenti sepenuhnya. Stop gitu ya, stop. Iya, stop gitu. Kalau kita nyerah, kita kemungkinan untuk berhasil. Pasti kan? Tapi Iya. kalau kita cuma istirahat, itu bagian dari proses gitu. Oh iya, iya benar. Itu sih menurut aku. Istirahat itu istirahat itu bagian dari proses, guys. Jadi kayak kita upacara kan ada pembuka tuh, terus nanti ada istirahat di tempat, ya kan? Terus nanti lanjut lagi sampai selesai. Nah, gitu tuh prosesnya, kayak kita upacara Senin. Terus kalau apa namanya? Menurut kamu jadwal yang teratur itu baik nggak sih? Baiklah, malahan semakin kita teratur, Ya. itu pun hidup kita tuh akan teratur juga. Gitu. Hidup kita akan semakin disiplin gitu kan? Tapi ada tempatnya kita disiplin. Oh, sesuai tempatnya. Iya. Kadang kan misalnya nih kita berteman sama orang gitu, orang itu nggak disiplin. Jadi kita bawa disiplin itu dengan pertemanan ini, nggak nyambung. Nggak nyambung maksudnya? Nggak nyambung sama temannya. Apa? Nggak nyambung gitu sama temennya gitu. Tapi kan biasanya yang namanya teman itu pasti kalau satu disiplin, satu enggak, bukan sama-sama disiplin. Maksudnya kalau yang enggak disiplin pasti dia bakal ngikut gitu. Atau sebaliknya, yang dari disiplin bisa ngikut enggak disiplin karena teman yang enggak disiplin. Kayak mana tuh? Kayak mana tuh? Iya, maksud aku tuh disiplin itu kan ada tempatnya gitu. Iya, disiplin itu ada tempatnya. Iya memang kawan itu kan kadang satu disiplin, kadang satu enggak, atau kadang dua-dua disiplin. Gitu. Iya. Betul. Mungkin dengan teman yang nggak disiplin ini kita nggak bisa bawa kedisiplinan kita itu sama dia gitu, sama-sama sama dia. Nggak boleh bawa, maksudnya gimana? Nggak boleh diajak bukan gitu? Nggak boleh bawa, nggak bisa kita bawa, nggak bisa kita samakan gitu. Oh aku misalnya kita apa sama dia tuh. Mau jalan gitu, mau main apa gitu. On time ya. On time ya. Iya. Dia nggak bisa on time gitu. Kita sebagai teman, kita tahu dia gitu. Kita kan nggak boleh marah. Oh, nggak boleh marah? Nggak boleh marah. Cuma kayak mana? Ketak aja kepalanya. Apa sih? Apa? Kok ketawa? Iya, maksud aku tuh gitu. Nggak boleh marah sama dia gitu. Jadi kalau misal kamu kita kan kesel ya. Tapi kesel. Iya, kesel gitu. Kita paling cuma bilang, kenapa sih lama banget gitu. Kan kita cuma bisa bilang gitu. Kita nggak boleh kayak benar-benar kayak mendisiplinkan diri kita sendiri gitu. Kita harus mendisiplinkan dia juga. Itu kita nggak bisa gitu. Nggak bisa maksa maksudnya kan? Iya, nggak bisa maksa. Iya. Tapi kalau sekali, 2 kali, 3 kali masih dimaklumin. Itu tabok aja. Iya, maksud aku itu, guys. Tabok aja. Aduh. Jadi kalau ada teman yang kurang disiplin, bolehlah diingatin 1, 2 kali kan, ya kan? Ketiga kalinya kasih pelajaran. Iya, pelajarannya nggak usah gitu. Kamu kenapa sih? Jangan kayak gitu. Tabok aja, betul diri. Serem juga ya Bunda, serem juga. Astagfirullah. Udah, lanjut lagi. Terus kan istirahat itu kan ada macam-macam gitu kan. Iya, Pak. Pertama tuh dia istirahat fisik gitu. Kalau nggak mempan istirahat fisik, kita bisa istirahat mental.
Nah, kalau nggak bisa istirahat mental, kita istirahat sosial gitu. Contohnya apa? Contohnya istirahat sosial itu kayak menjaga hubungan gitu, kayak Jauhkan diri gitu. diam gitu kan. Diam aja. Diam aja gitu. Tapi ada juga loh orang yang capek gara-gara berinteraksi dengan banyak orang. Iya, habis energinya kan. Iya, capek kayak, aduh rasanya badan tuh kayak apa ya, berat gitu, berat. Berat ya. Introvert itu. Introvert itu. Iya benar. Ya kan. Terus kalau misal hindari gadget itu kayak mana? Apa? Hindari gadget, jauh dari medsos. Kalau udah capek nggak usah buka IG, nggak usah buka WA, nggak usah buka apa-apa. Cari waktu. Enggak. Ah? Pasti kalau misalnya Gen Z ya, tahu juga ya. Gen Z kita. Nah, tapi kalau mau tidur terus scroll TikTok dulu. Iya betul. Kan ada tuh kayak di IG kayak dia hilang dulu dari IG sebentar, katanya mau istirahat. Itu dia mungkin proses Apa? Mungkin dia itu proses mau memperbaiki diri. Proses mau nanti dia tampil dengan lebih baik lagi gitu. Lain. Kan banyak gitu. Iya, sebenarnya banyak kan, kayak jauhin aja dulu teman-temannya untuk sejenak, abis itu nanti dia balik lagi, bangkit lagi gitu. Iya, betul. Ya kan? Terus dari judul kita, apa judul kita? Istirahat boleh, menyerah jangan. Ah? Maaf, saya ngomong. Istirahat boleh, menyerah jangan. Menurut kamu, kapan waktu kita istirahat itu? Saat kita sudah lelah. Iya. Saat kita udah lelah. Kalau iya betul, kalau kita tuh butuh istirahat kan. Istirahat tuh memang benar-benar kebutuhan kita. Kita misal sekolah dari pagi sampai siang, itu pasti ada waktu istirahat untuk ngecas gitu. Kayak HP aja kalau udah nggak ada baterai pasti dicas dulu, istirahat dulu, HP-nya diistirahatkan sebentar, baru nanti kita bisa pakai lagi biar nanti dia lebih fresh lagi HP-nya kan. Terus kalau menurut aku nih, ada beberapa tanda yang memang kita harus istirahat dan kita harus sadar bahwa dari kejadian itu kita tuh harus istirahat. Yang pertama kayak kita misal mudah tersinggung oleh dari hal-hal kecil gitu. Ya, pernah sakit hati dengan kata-kata teman. Ih, kok putih kamu palsu katanya. Astagfirullah. Kok putih palsu? Emang gimana tuh putih asli? Itu kan respon yang kamu kasih kalau ada orang yang bilang kayak gitu kan. Iya loh. Iya kan? Ya lanjut gimana? Jadi padahal sebenarnya tuh kita bisa ngerespon biasa aja, cuman karena kita lagi lelah, kita butuh istirahat, jadi kita mudah tersinggung sama hal-hal yang kayak gitu. Betul. Ya kan? Iya benar. Terus kalau kita merasa ingin menyendiri terus-terusan, kita ngerasa kosong, kita ngerasa hampa. Kalau memang kita udah ngerasa kita ingin menyendiri, ingin reda gitu sebentar, ya udah kita butuh istirahat, artinya butuh memang benar-benar nggak boleh diganggu oleh orang lain dulu perasaan kita, ya kan? Bisa aja kita jalan, hilangin keluarin keringat, kita jogging, kita lari, biar sendiri aja dulu sambil dengar lagu kesukaan kita. Jadi nggak perlu melulu sama orang gitu. Terus kalau kamu lagi melakukan aktivitas rutinitas kamu tapi terasa hambar dan membosankan, menurut aku kamu juga butuh istirahat sejenak baru nanti memulai lagi. Karena kalau kita maksa untuk menjalankan, nanti kita ngejalaninnya tuh kayak nggak serius, nggak otak tuh kayak nge-lag gitu, kayak hilang gitu, jadi nggak serius. Jadi harus istirahat dulu gitu. Terus yang paling aku sering rasa gitu ya, kalau aku sering lupa. Kalau aku sering lupa, jadi aku nggak fokus kan, kayak kepala tuh kosong, mati rasa gitu. Jadi menurut aku kalau kita memang udah sering lupa tuh
jangan dipaksa lagi untuk mikir. Jadi lebih bagus kita istirahat sejenak dulu gitu. Pernah nggak kamu tiba-tiba sering lupa gitu, kayak udah dicari nih pembelajaran yang mau diajarkan tapi lupa gitu? Pernah nggak? Kayak buyar tiba-tiba. Pernah, itu kan otak kita sudah capek. Iya kan, otak kita tuh udah capek. Jadi butuh di Refresh. apa? Butuh Refresh. refresh dulu katanya. Healing guys, healing gitu. Iya, healing ya. Ya kan? Iya, benar. Terus menurut aku, kita juga kalau istirahat tuh jangan pernah merasa bersalah sama tubuh kita. Kenapa nggak boleh merasa bersalah? Kita juga harus ngedukung tubuh kita untuk istirahat. Karena kalau kita kayak orang sakit lambung, itu kan sebenarnya kayak dari pikiran dulu, ya kan? Karena kelelahan, terus bisa sakit lambung, kayak mau maksa untuk tetap kerja, itu tuh nggak baik. Jadi kita harus istirahat dulu guys, gitu. Terus kalau kita merasa semua hal itu merasa berat, itu kayak mana menurut kamu? Pernah nggak? Istirahat dulu sih. Istirahat dulu kan, tetap memang butuh istirahat dulu kan. Tapi nih ya, Tapi apa? nih ya, terkadang kita itu kadang bukan menyerah gitu. Iya benar. Ada hal yang nggak bisa untuk bangkit gitu. Misalnya? Misalnya nggak bisa dibilang. Oh nggak bisa. Nggak ada dukungan misalnya. Misalnya gini. Apa? Hal itu dulu ingin kita capai. Tapi karena terjadi sesuatu. Ya. Nah, dan kita nggak bisa bangkit gitu. Kayak bukan trauma sih, kayak lebih. Dulu itu kita mau mengerjakan itu karena seseorang gitu. Oh iya. Aku tahu, aku paham. Tapi Jadi karena orang itu sudah nggak ada atau pergi gitu. Jadi nggak bisa bangkit, nggak ada keinginan untuk bangkit lagi. Nggak ada keinginan untuk bangkit lagi ya. Terus solusinya kayak apa? Terus solusinya kayak? Sih, menurut aku ya, solusinya itu pada diri sendiri. Iya. Kalau bukan diri kita sendiri itu siapa lagi? Karena udah sampai ke titik itu dia nggak mau. Berarti udah lelah banget tuh, udah capek banget kan? Iya, dia udah lelah, mungkin pikirannya udah capek ya. Iya. Benar. Jadi menurut aku kita tuh nggak ada salah untuk istirahat dulu, dan bahkan kita tuh butuh istirahat biar nanti kita bisa lebih bangkit, kita berani bangkit lagi, dan kita bisa belajar dari kesalahan-kesalahan yang udah kita buat gitu. Kalau kita nggak istirahat dulu, kita kerjakan terus-menerus, ya kita nggak bisa berpikir secara benar, ya kan? Iya. Gitu. Ya udah, ada lagi yang mau dibahas? Ya, ada lagi yang mau dibahas? Aku sih kayaknya udah selesai, udah cukup juga. Iya, udah. Pesan aja kali ya. Oke, boleh. Kalau dari aku sih, pesannya itu kamu bukan robot. Kamu manusia yang punya batas. Iya. Ambil nafas, tenangkan hati, istirahat sejenak, tapi jangan biarkan lelah membuatmu menyerah. Karena perjalanan ini belum selesai dan kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Benar. Jika langkahmu berat, tak apa pelan. Jika hatimu letih, rehatlah sejenak. Bukan mundur, hanya saja mengumpulkan cahaya untuk terus melangkah meski dunia tak ramah. Ya benar, aku setuju banget. Jadi kalau ada teman-teman yang lagi dengar ini dan ingin istirahat, ya udah istirahat dulu sebentar. Tapi mungkin bisa dikasih waktu 3 hari atau 4 hari untuk istirahat, tapi sesudahnya bangkit lagi dan jangan nyerah lagi gitu. Mulai lagi dari yang kalian udah sampai di tangga mana gitu, terus nanti jangan ditinggalin, tapi mulai lagi dan maju aja terus dan semangat terus, jangan pantang menyerah juga. Gitu aja dari aku guys. Dan kalau bisa ceritain gitu. Iya, boleh sama teman ya. Sama teman, sama keluarga. Sama siapa lagi? Kalau ada kalau nggak bisa ngungkapin, tulis dulu sama apa? Sama pacar. Boleh yang punya pacar.
kalau ada yang nggak berani ngungkapin ke teman atau ke sahabat atau ke keluarga, tulis aja dulu, pas nanti emosinya bakal ditumpahin dalam tulisan-tulisan itu, baru nanti diceritakan ke teman-temannya, gitu bisa juga. Berarti nulis dulu nih baru cerita. Boleh, kalau mau langsung boleh, kan ada orang yang memang nggak bisa nggak bisa emosinya tuh kayak emosi aja gitu, nggak bisa keluarin kata-kata baik gitu, paham nggak? Oh, iya. Jadi ya udah ditulis aja dulu kalau memang dia capek. meredamkan gitu ya, meredamkan Iya, emosi dulu. iya dia mikirkan dulu, terus baru dia nanti cerita gitu. Dia kayak capek dengan pikirannya dulu sendiri, boleh dituliskan atau enggak, boleh nangis atau enggak mau doa sambil nangis juga boleh. Karena aku juga sering kayak gitu, kalau misalnya udah mumet, udah capek itu pasti nangis dulu, kayak nulis dulu, terus baru nanti butuh teman untuk cerita gitu. Biar enggak terasa sendiri juga kan. Terus nanti kita langsung fresh lagi tuh, langsung bisa bangkit lagi gitu, teman-teman. Oke, gitu aja kali ya. Ya, kita tutup aja ya. Boleh, kita tutup. Mau bobo udah malam. Iya, udah malam. Oke, makasih ya udah nemenin sampai akhir. Mungkin hari ini kamu lagi capek, lagi ngerasa pengen nyerah. Tapi percaya deh, istirahat itu nggak bikin kamu gagal. Kadang kita cuma butuh jeda, bukan garis akhir. Jadi, tarik nafas. Ya. Peluk diri sendiri, terus lanjut pelan-pelan. Karena kamu masih berharga, masih dibutuhkan, dan masih punya banyak hal yang indah yang belum kamu temui. Jangan lupa like, komen, dan subscribe kalau kamu ngerasa video ini bisa menjadi teman istirahat kamu. Sampai ketemu lagi, dan ingat ya, istirahat boleh, nyerah jangan. Semangat guys. Dadah. Apa? Gitu. Dadah. Istirahat boleh, semangat boleh, menyerah jangan. Dadah guys. Bye-bye. Bye-bye. Thank you for watching.